Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih belajar bab kinematika gerak dengan analisa vektor. Kali ini kita akan pelajari subbab yang terakhir, subbab yang kelima, yaitu fokus di gerak parabola. Nah, untuk memahami gerak parabola, kita contohkan di sini ada bola. Bola ini ditendang dari tanah. Nah, karena bola ini ditendang ke arah atas, maka lintasannya kira-kira seperti ini, seperti bentuk parabola, gitu ya. Nah, kita bisa ilustrasikan besaran-besaran yang ada. Misalkan dia ditendang dengan kecepatan mula-mula V0 dengan arah theta dari sumbu horizontalnya atau sumbu X-nya. Nah, karena ini kecepatan itu vektor, jadi dia memiliki komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y, seperti ini. Jadi pada komponen sumbu X besarnya adalah V0X, pada sumbu Y adalah V0Y. Lihat nilainya, V0X itu di samping sudut, jadi nilainya adalah V0 cos theta. Lalu V0Y itu di depan sudut, V0 sin theta, gitu ya. Nah, pada suatu saat ada kalanya bola ini mencapai titik tertingginya, misalkan aja di sini titik tertingginya. Nah, syarat mencapai titik tertinggi atau Y max itu kecepatan akhirnya dalam arah vertikal adalah 0. Jadi VY-nya 0, melainkan dia masih bergerak ke horizontal, Vx-nya masih ada, gitu ya. Jadi belum tentu dia berhenti di atas, tapi masih bergerak ke arah horizontal. Nah, untuk memahami gerak parabola ini, mari kita bagi menjadi dua bagian. Di sini ada gerak pada sumbu horizontal atau pada sumbu X. Nah, pada sumbu X dia gerak biasa saja, artinya tidak mengalami percepatan atau perlambatan. Jadi di sini dia termasuk GLB, ini pada arah horizontalnya. Nah, sehingga rumus apa saja yang berlaku di sini? Rumus yang berlaku untuk kecepatannya itu senantiasa konstan. Jadi Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta, gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa menghitung berapa jarak yang ditempuh pada arah horizontal? Misalkan ini, jarak yang ditempuh pada arah horizontal adalah X. Maka nilai X adalah GLB, rumusnya apa? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi ini Vx kali T, Vx-nya adalah V0 cos theta dikali waktu. Ini adalah rumus yang berlaku untuk gerakan horizontalnya, gitu ya. Sampai sini jelas? Nah, kemudian bagaimana untuk gerak vertikalnya? Gerak vertikalnya kan dia sebenarnya ditendang ke atas, tapi kok bisa jatuh ke bawah? Dia bisa jatuh ke bawah itu karena ada gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Jadi percepatannya ini sama dengan negatif G, karena gerakannya ke atas, percepatannya ke bawah. Nah, yang berikutnya di sini kita bahas untuk gerak pada sumbu Y atau pada arah vertikal. Nah, karena dia mengalami percepatan, maka gerakannya adalah GLBB, gitu ya. Nah, bagaimana rumusnya untuk GLBB? Masih ingat? Oke, satu-satu ya. Untuk kecepatan, VY sama dengan V0Y min GT. V0Y min GT atau sama dengan V0 sin theta dikurangi GT. Ini ya. Nah, untuk jaraknya berapa? Y sama dengan Y0 kalau misalkan bola tersebut dilemparkan atau ditendang dari ketinggian tertentu, ditambah V0Y
GT dikurangi setengah GT kuadrat. Kita masukkan V0Y nya tadi adalah V0 sin theta. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan Y0 ditambah V0 sin theta T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini ya rumus yang berlaku di sumbu Y. Misalkan saja waktunya nggak diketahui, kita bisa pakai rumus yang ketiga. Jadi VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurangi 2 kali G kali delta Y. Delta Y di sini adalah Y kurang Y0. Atau bisa kita tulis VY kuadrat sama dengan V0 sin theta dikuadratkan dikurangi 2 kali G kali delta Y. Ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk meninjau gerakannya secara vertikal, gitu ya. Jelas? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!